Halo semuanya, video ini adalah bagian ketiga dari seri How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk, atau bagaimana cara berbicara supaya anak mendengarkan dan mendengarkan supaya anak berbicara. Di video-video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai cara untuk membantu anak-anak menghadapi perasaan mereka dan cara menjalin kerjasama. Jika belum nonton, bisa klik link di atas layar atau di bagian deskripsi. Jika Anda adalah orang tua yang memiliki anak terutama yang berusia 12 tahun ke bawah, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya juga. Bagian ketiga. Pada bagian ini, fokusnya adalah mengenai alternatif dari hukuman. Ada kalanya setelah kita melakukan hal-hal yang benar menurut pelajaran di video sebelumnya, ternyata tidak selalu berhasil. Pada situasi seperti ini, yang timbul dalam pikiran kita adalah ingin menghukum si anak, entah itu dengan memarahi, menceramahi, mengambil hal lain yang dia senangi, misal waktu nonton TV atau bermain, dan bahkan sampai ke hukuman fisik. Orang tua tentu punya alasan dan tujuan yang baik untuk menghukum anaknya. Sayangnya, dampak negatifnya cukup banyak. Pada diri anak akan timbul rasa benci, ingin membalas, penolakan, rasa bersalah, rasa tidak berarti, dan mengasihani diri sendiri. Dan yang paling penting, hukuman justru menjadi gangguan dalam proses si anak untuk memperbaiki diri, karena pikirannya justru dipenuhi hal-hal negatif yang tadi disebutkan. Jadi, apakah alternatif dari pemberian hukuman untuk anak? Ayo kita lihat sama-sama. Kita gunakan contoh, misalkan si anak meminjam obeng kita untuk bermain, tapi meninggalkannya di luar rumah sehingga terkena air hujan dan akhirnya berkarat. 1. Tunjukkan rasa ketidaksetujuan kita dengan keras tanpa menyerang karakter anak. Katakan, "Ayah marah jika obeng ayah ditaruh di luar dan jadi berkarat." 2. Nyatakan ekspektasi kita. Katakan, "Ayah mengharapkan semua peralatan kerja ayah dikembalikan ke dalam kotaknya setelah dipinjam." 3. Tunjukkan pada anak bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Katakan, "Sekarang obeng ini butuh dibersihkan dengan amplas dan kemudian dilapisi dengan oli. Coba kamu bantu." 4. Tawarkan pilihan. Katakan, "Kamu boleh meminjam peralatan kerja ayah dan dikembalikan ke kotaknya sesudah selesai, atau kamu tidak boleh meminjamnya lagi. Kamu pilih sendiri." 5. Ambil tindakan. Kadang kalanya, setelah kita melakukan semua yang di atas, si anak tetap mengulangi kesalahan yang sama. Kita harus mengambil tindakan. Tindakan yang dimaksud adalah supaya kesalahan yang sama tidak bisa dilakukan lagi. Dalam contoh obeng tadi, kita bisa mengunci kotak peralatannya. Ketika si anak melihat itu dan bertanya, "Mengapa dikunci?" kita jawab, "Coba kamu pikirkan kenapa." 6. Cari pemecahan masalah bersama-sama. Ajak si anak duduk dan diskusikan. Menurut kamu, bagaimana caranya supaya ketika kamu meminjam peralatan ayah, kamu selalu mengembalikannya ke dalam kotaknya? Dari sini, kita bisa bagi lagi dalam beberapa langkah. Langkah 1. Bicarakan mengenai perasaan dan kebutuhan anak. Katakan, "Ayah tahu kamu suka mengutak-atik barang dan memakai obeng ayah, dan saking asiknya, kamu lupa mengembalikannya." Langkah kedua, bicarakan mengenai perasaan dan kebutuhan kita sebagai orang tua. Katakan, "Tapi ayah juga tidak suka jika obeng ayah ditinggal di luar rumah dan jadi rusak." Langkah ketiga, diskusikan bersama untuk menemukan solusi yang sama-sama disetujui. Ayo pikirkan sama-sama ide apa yang bisa dilakukan supaya kita sama-sama senang.
Langkah keempat, tuliskan semua ide dari kita maupun anak tanpa dinilai atau dievaluasi terlebih dahulu. Langkah yang kelima, putuskan bersama ide manakah yang kita suka, yang kita tidak suka, dan akhirnya mana yang akan kita kerjakan. Nah, itu dia alternatif dari hukuman untuk anak. Saya ulangi ya. 1. Tunjukkan rasa ketidaksetujuan kita dengan keras tanpa menyerang karakter anak. 2. Nyatakan ekspektasi kita. 3. Tunjukkan pada anak bagaimana cara memperbaiki kesalahan. 4. Tawarkan pilihan. 5. Ambil tindakan. 6. Cari pemecahan masalah bersama-sama. Bagian keempat. Di bagian ini kita akan belajar mengenai mendorong kemandirian anak. Tapi kita akan belajar mengenai hal ini di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya supaya nggak kelewatan. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share video ini ke pasangan kita atau orang tua lain yang bisa mengambil manfaatnya ya. Salam langkah maju dan sampai jumpa di video selanjutnya.